Al-Ustadz menyampaikan bahwa orang berbuat baik itu pahalanya untuk sendiri, dan berbuat keburukan, berbuat dosa ditanggung sendiri. Saya momen awal saya yakin banget dengan kajian ini itu ketika ustadznya mengatakan bahwa di surat Fussilat ayat 46 itu, dan banyak lagi ada di surat An-Najm juga ada, kemudian yang lainnya juga banyak. Setelah kita ngaji, saya yakin dengan apa yang saya mulai belajar di sini tempatnya saya, seperti itu. Ya, baik, luar biasa. Akhirnya memantapkan diri untuk selalu bisa fokus mengamalkan agama ini ya Pak ya. Walaupun rintangannya tentu setiap orang punya masing-masing, punya kendalanya, tapi semangatnya harus selalu dipupuk secara maksimal. Insya Allah. Pak Rohadi dari 2016 hingga sekarang masih sendiri juga dari desanya untuk mengaji ke cabang di Kaliwiro? Di Kaliwiro saya sampai kurun waktu berapa ya, hampir 4 tahun itu sendiri, satu desa. Kemudian setelah itu ada yang beda dari dukuh saya. Kalau saya Dukuh Ngatisono, kemudian ada yang di Dukuh Celengkom, tambah 1. Berarti saya dalam satu desa itu berdua. Ya. Sekarang sudah ada temannya itu ya Pak ya? Ya, ada teman. Salah satu tugas juga seorang muslim adalah berdakwah kan ya Pak ya? Apalagi Pak Rohadi sudah ilmunya pasti sudah lumayan banyak ini, bahkan mungkin banyak. Bagaimana pengaplikasiannya untuk mengajak saudara-saudara yang istilahnya belum mengaji untuk selalu mengaji? Apakah saat ini Pak Rohadi sudah bisa mensyiarkan itu dakwahnya? Jadi saya kutip dari surat Al-Asr gitu yang wal ngasri, demi waktu sebetulnya manusia itu merugi kecuali orang yang beriman. Dan orang beriman pun masih dikatakan merugi ketika belum beramal soleh. Orang sudah beriman, beramal soleh, terus belum menyampaikan. Sampaikanlah sesuatu hal yang baik, saling menasihati satu dengan yang lainnya, dan menasihati tentang kesabaran. Jadi memang setiap muslim itu ada kewajiban menyampaikan kepada yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita merasa rugi ketika kita juga belum menyampaikan. Tentunya dengan cara tersendiri yang lebih lemah lembut, kemudian sabar, kemudian kita sering berkonsultasi, kita sering bermusyawarah, kemudian kita mendoakan mendapatkan hidayah. Kemudian kita yang terakhir tawakal. Seperti itu Mas Wahid. Karena yang berhak membuka hati kan Allah ya. Pak, kita hanya berikhtiar untuk memberikan ilmu, menasihati, mengajak. Jadi ketika kita mau berbuat baik sebetulnya, ketika kita mau berdiri, berjalan untuk berjihad, sebetulnya di situ adalah Allah akan menuntuni tentang kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika kita sudah merasa diri kita muslim kok tidak pernah kita berjihad, itu merasa nyaman dengan sendirinya, maka muslim kita belum seperti yang saya tadi sebutkan di surat Al-Asr itu. Baik, Pak Rohadi, dulu kan mengaji lewatnya radio, tentu disambi di rumah, kemudian beraktivitas masih bisa. Sekarang harus secara langsung tatap muka di cabang, dan setiap minggu minimal sekali kita harus datang ke cabang. Mengganggu aktivitas pekerjaannya atau tidak ini Pak Rohadi? Awal-awal mengganggu Mas. Awal-awal mengganggu. Jadi ini kerjaannya apa pekerjaannya Pak? Saya menangani tentang mesin, bengkel kecil-kecilan, buka bengkel. Mobil, motor? Ya kadang motor, kadang ada mobil, kadang diesel dan sebagainya. Itu karena saya bengkelnya di kampung, kemudian saya punya alternatif yang lainnya. Ketika bengkelan motor sepi, ada yang lain diesel, mobil. Kadangkala ketika sepi ada yang lainnya. Itu alternatif saya seperti itu. Jalan pintasnya seperti itu. Jadi balik lagi tadi Pak, mengganggu aktivitasnya tidak ini mengajinya? Tidak. Awalnya seperti itu. Saya merasa kok ketika saya sudah ngaji itu kok waktu saya untuk kerja tersita ketika saya seperti itu. Tapi lama-lama saya menikmati
dengan saya ngaji terus, kemudian saya jarang kerja lembur. Ketika saya kerja lembur, otomatis tubuh kita itu sebetulnya porsi kerja itu sudah ada waktunya. Nah, ketika saya belum ngaji, itu kerja terus. Kadang sudah selesai jam 4 normalnya kerja, saya sampai jam 7 sampai jam 9 malam. Justru ketika saya ngaji, ketika ada misalnya contoh ada kajian di binaan, kemudian ada kajian di kelompokan, saya hadir di situ, saya menyempatkan, kemudian saya mengatur waktu. Ketika contoh misalnya nanti hari Rabu saya kajian di perwakilan, maka saya buka bengkelnya jam 6 sudah bengkel. Itu trik saya, itu siasat saya. Artinya bahwa ketika saya ngaji pun tetap nikmat, tetap enjoy, dan itu memang yang harus saya lakukan. Ngaji itu harus saya lakukan. Kalau bengkel dan sebagainya itu kan hanya sifatnya sebagai pelengkap. Justru yang saya cari di dunia ini yang sebenarnya adalah ya ngaji, beribadah, kemudian kita mengeluarkan zakat kita, kemudian kita juga saling menasihati dan sebagainya. Dan memang setelah kita nopong, kalau Allah itu menghendaki suatu kebaikan, maka dimudahkan segalanya. Walaupun saya sibuk dengan pekerjaan saya tetap ngaji itu harus. Boleh yang lain ditinggalkan, walaupun memang ya harus tidak ditinggalkan, itu juga kewajiban. Tapi yang paling utama, kalau kita ingin tahu paham dengan agama yang benar, maka kita harus ngaji. Wajib hukumnya bagi kita. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, wajib. Ketika kita meninggalkan ngaji, ya kita berdosa, Mas Wahid. Baik, sekarang sudah merasa bahwa yang utama itu adalah mengajinya dulu ya Pak. Pekerjaan ada kegiatan sampingannya malahan gitu ya Pak. Walaupun itu memang kewajiban kita juga, tapi ketika bekerja kita juga tidak melupakan waktu kita sebenarnya untuk mengaji itu ya. Baik, ini sedikit Pak. Ketika otomatis Bapak kan waktu untuk bekerja berkurang karena ada porsi sendiri untuk tadi mengaji. Nafkah ke keluarga otomatis berkurang atau seperti apa? Dan respon keluarganya gimana ini? Alhamdulillah. Ketika saya belum ngaji itu ambisi orientasinya uang terus. Saya harus sama dengan yang lainnya. Masa saya kerja sudah lama kok tidak berbeda dengan yang lain, sudah bisa buka bengkel yang rame, yang besar, saya kok hanya seperti ini. Jadi acuannya bukan ambisi ketika sudah ngaji. Acuannya saya kecukupan. Ketika memang kita mau mengaji, kita menghendaki akhirat, maka dunianya akan dicukupkan. Dan pemahaman kita semua bahwa dunianya akan dicukupi, itu batasannya bukan dengan orang lain. Dulu ketika saya belum ngaji itu melihat orang cepat bisa gini, punya mobil, punya apa yang bagus, kadang ada iri di sini, gembrobios. Tapi sekarang santai lah. Mau punya mobil mau enggak, yang penting saya sebagai seorang muslim harus mengamalkan apa yang saya kasih menurut kemampuan kita masing-masing. Alhamdulillah secara pribadi Bapak sudah mulai terbiasa ya, dan tidak punya ambisi sesuatu untuk mengejar yang lain. Maksudnya iri dengan tercapaian orang lain seperti itu. Tapi kalau dari keluarga bagaimana memahamkannya ini? Nah ini Mas yang menjadi saya ini ya? menjadi bukan kendala, kita perlu kesabaran sebetulnya. Sabar dulu. Jadi artinya kita berproses satu sama lain. Saya menghendaki anak saya, istri saya juga mengikuti jejak saya. Namun memang ya kita selalu mohon berdoa supaya mendapatkan hidayah. Tentunya dengan contoh-contoh baik saya. Kok Bapak setelah ngaji di MTA kok tidak pernah marah-marah? Memang dulu sering marah-marah. Oh itu bagian saya kalau marah Pak. Setelah saya ngaji kok Bapak sabar, tidak pernah marah, tidak pernah menyakiti. Terus kalau ada permasalahan dibicarakan bersama, kemudian kerjanya lebih giat. Terus kemudian perhatian, kasih sayang dan sebagainya. Terusan Bapak ketika sudah ngaji kok di lingkungan lebih, ketika ada kegiatan sosial lebih eksis, ketika ada suatu sumbangan apapun bahkan mau melebihkan. Makan lama-lama lambat laun, di samping saya memang setiap hari itu
nyetel radio Kusuma itu, bahkan radio ini saya dekatkan dengan telinga istri saya ketika pagi-pagi menyiapkan masakan pagi untuk saya berangkat kerja, saya setel tiap hari dengan tujuan semoga ya tahu ketika saya nasihati tidak tahu, mungkin dengan adanya radio ini lama lambat laun akan paham dan kemudian secara sabar, secara berproses, saya berharap insya Allah nanti Allah akan menurunkan hidayahnya kepada baik istri maupun anak saya. Amin. Khususnya seperti itu. Baik, ya Pak Rohadi memang perlu sabar dulu berarti ya. Dan doanya jangan lupa supaya istrinya nanti bisa segera dapatkan. Insya Allah. Tapi memang dari keluarga mensupport ya Pak Rohadi untuk selalu mengaji di MTA. Mensupport sekali, terutama anak laki-laki saya itu ya belum ngaji tapi sudah sedikit paham. Oh bapaknya ngaji di MTA seperti ini. Kadang anak saya juga yang laki-laki itu juga yang betul seperti ini Pak, cuman belum mau berangkat ngaji. Kemudian anak yang putri saya juga seperti itu, sudah tidak mau mengikuti pada umumnya, tapi belum mau ngaji. Ya, enggak apa-apa. Nanti proses itu ya Pak. Berproses. Mungkin nanti memang perlu kesabaran dari Pak Rohadi sendiri dan doa dari para pemirsa, semoga nanti keluarganya bisa ngaji. Baik, terakhir barangkali ada pesan dari Pak Rohadi untuk saudaraku pemirsa atau mungkin menyapa keluarga yang saat ini di rumah ini. Silakan. Sedikit sebelum wawancara ditutup, saya akan menyampaikan, saya berwasiat kepada diri sendiri atau pada saudara-saudaraku di mana saja berada. Kita pernah belajar tentang bahwa manusia itu tidak akan baik dengan ngaji. Tanpa ngaji. Manusia tidak akan baik tanpa agama. Dan agama pun ini tidak akan baik ketika tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu. Dulu saya sudah sudah jadi orang Islam, merasa bahwa diri saya itu sudah baik. Tapi ketika saya ngaji, malah saya itu ketika paham dengan agama saya semakin bodoh. Maka dengan brosur yang pernah kita pelajari bahwa orang beragama orang baik itu harus beragama, dan orang beragama agama itu akan menjadi baik ketika ngaji. Kalau tidak ngaji apapun, orang Islam kok meninggalkan Al-Quran, kapan baiknya? Kan mustahil manusia akan menjadi baik. Yang pertama. Yang kedua, bahwa ngaji itu ya ngaji di radio, di TV dan sebagainya itu awal ngaji. Tapi ngaji yang realitas ngaji yang sebenarnya ketika kita ngaji, kita harus mengamalkan menurut kemampuan masing-masing. Lah, saya dulu juga ngaji lama, belum mau ngaji. Kita sudah belajar di MTA, sudah sering ngaji di radio, itu belum berangkat ke kajian. Nah, monggo bagi saudara-saudaraku yang memang ngajinya baru sebatas mustamik, monggo. Karena memang kita berjamaah itu diwajibkan. Rasul ngendika seperti itu. Jadi kita kalau ngaji ya harus berjamaah. Bukan kita orang ngaji terus tidak mau berjamaah. Nanti kalau dipelajari terus nanti akan ketemu bahwa kita berjamaah itu wajib. Maka Islam itu akan menjadi baik. Inna tanha anil fasai wal munkar itu akan menjadi jalan menambah kebaikan kita ketika kita ngaji, mau belajar di kelompokan atau di binaan dan selanjutnya, itu akan orang yang merasa dirinya Islam akan menjadi baik. Karena tahu tentang apa yang pelajaran, apa nasihat, apa yang kewajiban kita dan apa yang harus kita tinggalkan itu ada di Al-Quran. Maka poinnya seperti ini, kita sebagai orang muslim ya jangan hanya kita merasa bahwa diri saya sudah Islam terus selamat, bukan itu. Islam harus ngaji, tahu amalnya, ittiba kepada Rasul, kemudian kita ngaji dengan ikhlas tanpa embel apapun. Kita harus dengan
mengharapkan ridha Allah, insya Allah kita akan selamat. Baik. Barangkali itu saja yang terima kasih bisa luar saya biasa ini sampaikan. pesannya Pak Ruhadi. Semoga Pak Ruhadi juga selalu istiqomah dalam mengajinya. Amin. Dan selalu diberikan kesabaran untuk memberikan nasihat kepada keluarga dan orang di sekitarnya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa, demikian tadi silaturahim pertama kita di bagian putra dengan salah satu peserta dari Wonosobo. Kembali ke rekan Tommy Al-Fatah. Baik.